dalam kasus Sarwenda Hubun ini ya sebenarnya harus memiliki alasan yang kuat ya bagi Ruben. Salah satunya yang santer kan terkait eksploitasi anak ya, dan itu harus dijelaskan, harus dibuktikan dengan jelas, kuat, dan memang benar gitu. Karena selain alasan itu, kalau tidak salah alasan terkait dia sulit untuk ketemu ya, untuk menemui Sarwenda. Dari itu juga harus dibuktikan ya. Jadi alasan tidak ketemu itu tidak hanya dia WA tidak direspon, telepon nggak direspon, tapi paling tidak kan dia harus tunjukkan bahwa dia sebelumnya ada upaya, ya nggak, upaya untuk datang ke rumah gitu loh. Kalau ternyata ditolak segala macam, nah itu menjadi alasan yang kuat bahwa Sarwenda tidak menjalankan perjanjian yang ada dalam akte notaris. Tapi bila itu tidak ada itu, dan itu akan jadi pertimbangan majelis hakim ya. Jadi kalau Ruben tidak memiliki alasan yang kuat, itu bisa jadi pertimbangan majelis hakim akan berbeda. Ya, karena bagaimanapun Sarwenda ini sudah mengasuh sejak lama, bahkan sejak kecil hingga sekarang ini dalam asuhan Sarwenda. Yang paling penting bahwa anak-anak sekarang kan udah gede. Yang paling mendasar adalah pertimbangannya dari anak-anak itu sendiri. Nyaman tidak sama ibunya, gitu loh. Apakah selama ini ibunya melakukan kekerasan? Itu yang pasti yang lebih mendasar gitu. Karena kalau anak-anak tidak nyaman juga tidak bisa. Jadi itu paling penting. Kecuali ya, Sarwenda melakukan tindakan hukum yang mengakibatkan dia harus berproses dengan hukum, ataupun hal-hal lain, melakukan kekerasan terhadap anak, menelantarkan, itu lebih kuat lagi gitu. Kalau saat ini kan kita lihat belum ada alasan-alasan ke sana gitu terkait gugatan Ruben. Tapi yang paling penting kita lihat nanti dalam proses pembuktiannya seperti apa apabila sidang ini tetap berlanjut. Namun kita harapkan mediasi akan menjadi penyelesaian yang terbaik. Perihal ini Bang Jai, dalam suatu perceraian ini, perihal harta gunung ini seperti apa sih Bang Jai, melihat Bang Jai dari sisi hukumnya itu sendiri Bang Jai? Jadi persoalan Ruben ini kan memang begitu bercerai ya. Bahkan kalau tidak salah, perceraian itu pun kan dilakukan oleh Ruben selaku penggugat ya. Bahkan Sarwenda juga tidak hadir dalam persidangan itu. Artinya Sarwenda tidak menggunakan haknya gitu loh untuk ikut memberikan tanggapan atau jawaban dalam sebuah persidangan. Namun semuanya menyerahkan ke Ruben hingga putusannya kan persek. Dalam gugatan itu pun tidak ada gitu loh terkait tuntutan harta gonog ini, terkait tuntutan hak asuh anak gitu. Nah itulah yang saya katakan nanggung gitu. Karena mereka ini kita tahu saling percaya gitu antara Sarwenda dan Ruben ini. Jadi menimbulkan hal-hal seperti itu ya dianggap sepele gitu. Tidak diantisipasi kalau akhirnya akan seperti ini. Ya enggak? Terkait harta gonog ini itu memang sudah jelas ya. Apa yang didapat selama mereka berproses menikah, maupun Sarwenda tidak bekerja, maupun Sarwenda seperti apa, tetap mendapat haknya 50% ya. Bagaimana caranya? Pasti semua aset itu akan dihitung ya, aset apakah itu masih status kredit atau masih status seperti apa, semuanya dihitung, nanti diatur dalam kesepakatan. Dan biasanya itu dimintai persetujuan atau kesepakatannya pada saat mediasi juga tuh. Ya, jadi kalau memang dua-duanya sepakat, hak asuh anak disepakati, harus diikuti juga dengan gugatan yang namanya harta gonog ini, karena harta gonog ini juga kan belum ditetapkan di pengadilan ya. Jadi jangan dikira Sarwenda tidak bekerja terus dianggap Sarwenda dulu didapat dari mana segala macam, itu nggak mendapatkan haknya. Jadi dia jelas akan mendapatkan haknya dari apa yang dimiliki selama dengan Ruben Onsu. Oke, sejauh ini Bang, polemik ini kan lumayan ramai ya.
Akhirnya alasan yang tepat seperti apa Bang? Apabila si ibu ini bisa masih memegang hak asuh. Ya, alasan yang tepat untuk hak asuh anak itu gitu. Apabila si ibu diketahui melakukan tindakan kekerasan, si ibu diketahui mentelantarkan anak, ya enggak? Si ibu diketahui melakukan tindakan hukum ya, yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan dia harus bermasalah dengan hukum, ya enggak? Dan itu alasan-alasan yang mendasar gitu loh, atau mengeksploitasi anak dengan jelas gitu loh ya. Dan bisa dibuktikan itu juga merupakan bagian dari hal-hal yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Tapi yang terpenting itu adalah yang pasti akan ditanya si anak sendiri, karena anak ini udah gede kan. Gitu loh. Kalau dia merasa nyaman dan dia bisa menjelaskan selama ini tidak ada masalah dengan ibunya, ya itu akan jadi pertimbangan yang paling mendasar gitu buat majelis hakim. Seperti itu, karena anak juga memiliki hak untuk memilih dia mau ke mana dan siapa. Kalau sebaliknya hak asuh bisa di tangan Sarwenda, itu apa pertimbangan majelis dan ini? Ya, pertimbangan di majelis hakim adalah bahwa sejak awal anak itu ditetapkan ya, dalam perjanjian notaris itu memang masih di bawah umur. Sejak kecil nih anak, apa istilahnya, hak asuhnya ada pada ibunya. Nah, dasar menggugatnya ini apa? Itu harus jelas gitu loh. Selama ini kan anaknya nyaman, aman gitu loh. Justru yang kita pertanyakan gitu loh, sejak proses ini, apa yang sudah dilakukan oleh Ruben terhadap anaknya? Gitu loh. Ya, misalnya berusaha mendatangi, menemui, ada nggak upaya di sana? Mulai di sekolah segala macam. Kayak namanya orang tua harusnya berupaya dong. Ya nggak? Si anak juga mungkin memendam kerinduan terhadap ayahnya. Ya temuin aja di mana. Saya yakin juga dengan pertemuan itu bisa menjadi celah atau jembatan untuk mereka saling ini kan. Kalau kita lihat kan belum ada ya, kalau nggak salah ya, Ruben misalnya berusaha untuk datang ke rumah yang baru ini, pindah kemana, itu anak gue loh gitu loh. Ya nggak, tidak ada seorang pun yang boleh istilahnya apa, menahan ataupun melarang Ruben buat ketemu anaknya. Ya nggak, sekarang kita pertanyakan balik, ada nggak Ruben? Ya nggak, berusaha untuk menemui anaknya. Ya nggak, berusaha untuk melihat anaknya mau di sekolah mau di mana. Jadi tidak berasa deh gue kalau ke sekolah tergini-gini. Oh tidak, itu anakmu. Ya nggak, layak tahu seperti apa. Jadi kalau dia menemui anaknya di sekolah itu bagus. Dan kita sangat sayangkan gitu loh kalau sampai hak nafkah anaknya itu tertahan karena Ruben belum mendapatkan perhitungan. Itu kan nggak boleh juga. Itu harus seorang ayah tetap harus dijalankan itu, dan kita yakin Ruben menjalankan ya. Seperti itu, mungkin kita tidak tahu gitu kan. Ya itulah bagian-bagian memang harusnya yang Ruben lakukan. Temuin anaknya, itu jauh lebih penting gitu loh, ketimbang memberikan statement di media. Coba dikawal sama media, dia ketemu anaknya, kita lihat apakah Sarwenda akan melarang, menolak? Saya yakin tidak. Gitu bang. Itu yang selama ini belum kita lihat. Coba, sejak ketemu dia waktu itu pas Ruben mau umroh, apakah dia sudah bertemu lagi? Itu harusnya ada upaya bagi seorang ayah. Kalau memang rindu kan, tuh kalau saya imbas apapun demi anak saya. Beda dong, masalah kita dengan sang istri beda dengan anak. Anak gak ada masalah, kita mau ketemu di mana aja. Apaan istri ya? Oh iya, kita mau ketemu di sekolah, di mana, paling gak menunjukkan itulah bentuk kasih sayang ayah. Ada upaya untuk hadir gitu loh. Bukan melalui WA segala macam dia pengen ketemu, tidak. Tapi tunjukkan upaya itu, keseriusan. Bahkan pihak-pihak tertentu kan sampai dia merebut anaknya kan, mendatangi segala macam. Kayak gitu harusnya. Apabila ada dugaan dihalang-halangi, apakah itu juga bisa menjadi bukti di persidangan bang untuk hak asuh anak itu bang? Untuk RO itu sendiri bang, apabila diduga ada pihak yang ingin menghalang-halangi bang? Menghalang-halang itu jelas lebih dibuktikan. Sekarang kan kuasa hukumnya Ruben selalu kan dengan buktikan. Buktikan.
Dengan apa? Pasti kan didokumentasikan saat dia datang. Datang coba, misalnya besok atau lusa, ada larangan dari Sarwenda, pengen ketemu anaknya. Datang langsung, nggak usah pakai jajan lewat handphone gitu loh. Kan, udah datang aja, dia tahu sekolahnya di mana, waktunya kapan dia tahu. Kan bisa. Kalau itu memang ternyata terbukti ada larangan dari Sarwenda, ya bisa gitu. Itu dijadikan alasan untuk melakukan gugatan hak asuh anak. Karena ada fakta gitu loh, bahwa memang dia tidak boleh ketemu. Tapi saya yakin nggak mungkin orang dia mau umroh aja sampai dia datangin. Karena itu anaknya Ruben kok. Ya nggak? Gak mungkin juga. Cuma ya kita harapkan ada upaya yang serius dari Ruben. Bukan hanya lewat chat, lewat WA. Udah hilangkan itu. Datang langsung aja. Rumahnya tahu kan? Itu. Nah, tapi kemarin bahwasanya terhambat atau ada jarak yang akhirnya Ruben tidak bisa menemui anaknya, seolah-olah kesibukan anak segala macam. Itu gimana Pak pertimbangannya? Kita tuh orang tua harus lebih dewasa. Ya enggak? Kita tuh laki-laki harus lebih dewasa. Jangan ikut main perasaan seperti anak-anak. Kalau memang kita sayang sama anak-anak, apapun yang terjadi justru kita tunjukkan. Seperti itu. Kalau perlu istilahnya, kalau memang ditolak, kita tungguin depan rumahnya. Tidur di mobil gitu loh. Masa sih nggak dikasih? Cuma upaya itu saya pertanyakan, pernah dilakukan nggak? Ada nggak? Ya nggak? Sampai di komunikasi media dia datang ke Sarwenda pengen ketemu anaknya, wah itu top itu. Dan saya yakin nggak bakalan ada larangan. Ketemu aja. Sekarang di sekolah siapa yang mau larang? Ketemuin aja anaknya, nah gitu kan. Seneng nggak anaknya? Seneng pastinya. Gitu loh. Cuma kan upaya itu nggak ada. Jadi muter-muter di media sosial aja gitu loh. Tapi bentuk pelarangan bertemu anak itu jatuhnya melanggar perjanjian kesepakatan ya Pak? Sejauh ini saya belum temukan kalau Sarwenda pernah melarang. Ya, bahkan statement kuasa hukumnya juga kan berbeda, dua kan katanya melarang, tiba-tiba di podcast malah katanya tidak ada larangan gitu, hanya merasa disulit. Jangan main perasaan. Sekarang kalau main bukti, datangi langsung itu rumah. Ya enggak? Ini kan udah berjalan lama nih, setiap minggu aja datang ke rumahnya dia, pengen ketemu anak karena jalan-jalan. Itu dulu lakukan gitu loh. Kalau memang fakta di media dia sampai ada larangan, nah itu kuat. Jadi kalau kita hanya baru berasumsi, membuat persepsi apa yang ada di chat WA, itu minim. Kalau untuk dijadikan bukti, karena faktanya, fakta real itu harus jelas di majelis hakim. Lu pernah nggak datang? Dia kan anak-anak gitu loh. Sekarang kan hubungan antar dia dengan istrinya itu udah beda kan. Jadi jangan berharap penuh. Yang penting you tahu di mana anak lu ada, datengin. Itu gitu loh. Kalau memang dia buntu dengan WA, jangan WA di sini disalahin harus nomor ini. Bukan rumah. Kecuali dianya rumahnya nggak tahu, anaknya disembunyiin. Kecuali dia sekolahnya nggak tahu, sekolahnya dipindahin, boleh lah. Itu kan dia tahu sekolahnya, iya kan? Rumahnya tahu, ya nggak? Kalau kita sebagai ayah gitu, pasti datang kan? Wah, saya nggak peduli, malam juga saya datengin kalau perlu, kalau saya kangen sama anak. Bukannya saya malah ngeluh di media. Itu bang. Tapi di kasus ini sendiri ada permasalahan pastinya ya Mak, terkait hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Enggak, sebenarnya hubungan ini kan istilahnya ada miskomunikasi di sana antara Sarwenda dengan Ruben, ya enggak. Terus dibumbui oleh langkah-langkah kuasa hukumnya yang kita anggap blunder gitu di awal. Akhirnya ini kan jadi memicu. Anak kan nggak ngerti apa-apa, iya kan? Gitu. Akibat buntu, akibat mungkin pembayaran segala macam, termasuk kolektor segala macam. Akhirnya begitu kita meng-hire seorang penasihat dan sebagainya, ya itu kalau misalnya kurang tepat dan akhirnya malah nggak jelas gitu loh. Harusnya masalah ini tertutup.
di awal, jangan dipublikasikan dulu, jangan sampai media tahu, keep dengan baik gitu loh. Ya enggak, karena bagaimanapun yang kita perkarakan, yang kita lawan ini adalah bukan orang lain, mantan ayah dan mantan istri. Di mana letak kebuntuannya? Itu gitu. Seperti itu. Nah, sekarang di media bisa kita nilai seperti apa kan gitu. Saya yakin istilahnya Ruben juga suami yang baik, Sarwendah juga istri yang baik, sampai menghasilkan 2 anak kan, ya enggak? Dan apalagi coba. Nah, kayak sekarang kan, akhirnya karena sering berstatement di media, gugatan sendiri jadi nggak fokus kan. Sebenarnya nggak perlu gugat anak. Kalau hak asuh anak, buktikan dulu. Saya bilang kan datang. Sekarang ada nggak di media hingga saat ini bahwa Ruben pernah datang ke rumahnya dan ditolak? Nggak ada kan? Nggak ada gitu loh. Seperti itu, Bang. Jadi itu dulu gitu. Saya yakin kalau misalnya Ruben datang nih, tiba-tiba ke rumahnya sana, ketemu anaknya, semuanya jadi lebih mencair.